Saya tidak pernah menemukan ini ketika saya berada di agama saya yang lama. Dan saya menemukan ini ketika hanya di dalam la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Bahkan saya harus meninggalkan anak istri saya karena saya menemukan sesuatu yang hakiki yang tidak dimiliki oleh agama manapun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan di akhir pertemuan kita ini untuk menyampaikan kenapa kita memilih sesuatu yang hakiki, yang prinsipil, yang kita imani dan kita akan bawa sampai mati. Kalau saya sebagai seorang Islam, kita bawa sampai kepada jannah, ya, kepada sesuatu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu hal, sekali lagi saya katakan, kemarin di prolog saya mu'alaf belum lama, 1 tahun ini. Tapi sekali lagi, ini bukan hal yang ujuk-ujuk, ya. Sebetulnya satu pilihan, kalau saya pun tidak berislam, sebetulnya juga no problem. Jadi orang biasa aja gak masalah. Mungkin penderitaannya tidak terlalu berat, ya. Tidak meninggalkan anak istri, ya, kehidupan yang sudah ada, walaupun tidak kaya tapi ada untuk hidup, ada. Bagaimana tuh? Ditinggalkan. Baik, saya pertegas, ditinggalkan. Nah, ini terima kasih untuk koreksinya. Nanti saya akan bahas kenapa saya memilih hal ini. Sekali lagi, kalau saya melihat hal ini, tentunya kita semua akan berpikir lebih baik saya tenang, ya, tenang. Ya, minimal oke lah, tidak jadi pendeta, ya, atau Kristen yang tidak jelas, tapi saya masih bersama dengan keluarga saya. Tetapi ini satu pilihan yang memang sangat sulit, teramat sulit, dan harus berani mengambil keputusan. Walaupun sekali lagi saya ditinggalkan, tetapi dalam kondisi ini sebetulnya saya bisa. Ketika saya mau meninggalkan keislaman, saya masih bisa kembali kepada keluarga saya. Tetapi ini satu hal yang sangat prinsip, karena menentukan masa depan saya bukan hanya di bumi, tetapi di surga, ya. Jadi yang pertama, saya melihat bahwa Islam ini bukan retorika, ya. Sebuah prinsip yang punten saudara-saudara non-Islam sampaikan tadi, ya. Kita memang tidak memakai prinsip itu. Nah, itu bagi saya sangat sangat idealis dan sangat realistis. Ya, sehingga saya melihat sekali lagi bahwa Islam itu bukan retorika, tetapi bagaimana kita harus mengerjakan puncak iman yang sesungguhnya kepada Tuhan itu sendiri, tanpa sebuah apa yang dinamakan jaminan. Tetapi artinya Islam bukan tidak menjamin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu adalah sebuah jaminan yang Islam berikan kepada umatnya. Yang terakhir dikatakan, hendaklah engkau mati dalam keadaan Islam. Ini sebuah jaminan. Lebih daripada hal yang prinsip ini, yang saya boleh sampaikan bahwa sekali lagi saya melihat satu prinsip dalam Islam itu, maaf, tetap secara personality, secara kelompok mungkin ada, yang namanya munafik tetap ada, itu sifatnya umum. Tetapi secara prinsipil saya melihat tidak. Tetapi secara personal mungkin iya. Karena sekali lagi saya dulu jadi pendeta udah cukup umur, boleh dikata ya, sekitar kurang lebih 26 waktu itu. Artinya apa? Konteks ini saya pernah kerja, ya, pernah mencari jati diri saya. Saya tahu apa namanya itu enak.
Saya tahu apa itu namanya susah. Saya itu tahu apa namanya itu gembel. Artinya fase-fase kehidupan pernah saya alami. Makanya ketika saya di dalam kekristenan, saya militan. Saya sangat fundamental. Ya. Bagi saya jalan 3-5 jam itu biasa. Ya, ketika kami di Kalimantan, itu biasa di perintisan saya. Ya, ini menunjukkan bahwa saya secara pribadi adalah orang yang sangat radikal. Di atasnya radikal itu fundamental, berkaitan dengan agama itu tadi. Tetapi sekali lagi, ini yang menjadi kebanggaan saya. Mengapa ketika saya berbicara Islam, saya selalu meledak-ledak? Kenapa ketika berbicara Islam, saya selalu penuh dengan giroh, penuh dengan semangat? Saya tidak pernah menemukan ini ketika saya berada di agama saya yang lama. Dan saya menemukan ini ketika hanya di dalam La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bahkan saya harus meninggalkan anak istri saya karena saya menemukan sesuatu yang hakiki, yang tidak dimiliki oleh agama manapun. Itu yang saya pegang. Ya, itu yang saya pegang. Dan itu menjadi kebanggaan saya. Makanya sering katakan, ya Allah, kasih saya mati ketika saya berada di jalan jihad-Mu. Ya Allah, kasih saya mati ketika saya berada di jalan jihad-Mu. Ya, artinya bukan mau ngebom, tidak ya. Tetapi giroh ini saya pegang gitu Pak Martin ya. Maaf. Sekali lagi saya minta maaf. Ini semangat saya. Itu ya, karena saya menemukan sesuatu yang prinsipil yang saya harus pegang sampai mati. Ya, karena sekali lagi saya melihat di dalam Islam tidak ada yang namanya retorika, hiperbola. Ini menurut sekali lagi kacamata saya. Kalau mungkin non Islam ya silakan. Kalau bicara bajingan, maling, ya Islam tetap ada. Kristen juga mungkin ada. Tetapi secara prinsip keimanan, saya lihat paling idealis. Karena apa? Orang akan mengingat setiap perbuatannya karena tidak pernah merasa ditebus. Nah, saya melihat konsep ini terjadi dan Allah perlihatkan mulai saya jadi pendeta sampai ke sini-sini ini kok. Itu tadi ya. Mungkin ketika orang ditebus dan diubahkan oleh Yesus yang seperti dikatakan Pak HDT, yes, oke. Tetapi yang menjadi persoalan ada bagian-bagian dan banyak, ini sekali lagi kacamata pribadi saya ya, yang tidak termanifestasi dengan itu ya. Sehingga ketika merasa dijamin, ya orang sakara PDW seenaknya sendiri. Nah, itu yang saya lihat dari mulai tataran ke pemimpin sampai ke hal yang ke bawah. Bahkan orang yang di sebelah saya itu ya. Saya tahun 2012 udah saya mau KO. Ya. Nah, ini akhirnya curhat ini. Gak apa-apa, Tat? Karena saya berpikir kasihan dan saya oke, tidak jadi. Kita berjalan apa adanya. Ya. Sampai pada akhirnya kemarin saya di KO. Oke, tidak masalah. Sekarang kalau orang membuat disertasi harusnya dipertahankan disertasinya. Justru ini melemahkan argumen-argumen yang menjadi sebuah pegangan. Ya, contohnya apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Setuju Pak Martin? Semua setuju ya? Nah, nanti diterjemahkan sendiri. Makanya tadi Pak Ustadz menjelaskan gimana? Ditinggalkan atau meninggalkan. Ya, jawabnya saya ditinggalkan. Jadi seperti itu, ya. Walaupun memang ini menjadi pilihan saya akhirnya. Kalaupun tadi saya katakan saya kembali masih bisa. Jadi sekali lagi bahwa di dalam Islam yang saya imani sekarang ini, saya melihat tidak hiperbola, tidak berlebihan. Ketika kita katakan bela Islam, berarti kita juga bukan bela Tuhan. Artinya kita mau menunjukkan giroh kita, semangat kita, ukhuwah Islamiyah kita. Sekali lagi bahwa Tuhan tidak perlu dibela ya, Tuhan tidak perlu dibela.
oleh karena itu sekali lagi pada titik ini saya menemukan bahwa saya di dalam Islam semakin sabar. Ya punten ya. Tadi statementnya juga Pak Pendeta dan Ibu Pendeta juga merasakan di dalam kekristenan seperti apa. Saya subhanallah, saya merasakan lebih sabar ya. Walaupun kondisi saya tidak baik saat ini ya. Secara ekonomi saya pernah gojek. Tanya Ustadz, saya punya vlog. Saya gojek ya. Saya 3 bulan dalam 4 bulan lah. Menangis itu tidak keluar air mata. Tidur itu nggak bisa tidur. Jam 2 bangun muntah-muntah. Jam 2 bangun muntah-muntah. Tapi satu hal yang Allah ajarkan kepada saya ketika saya sholat, dalam kekusukan saya menangis. Ya Allah, apa ini yang terjadi dalam hidup saya? Kok rasanya berat banget. Berat banget. Apalagi saya harus meninggalkan anak istri saya, terutama anak-anak saya. Sampai sekarang ini berat banget. Tetapi satu hal yang Allah ajarkan kepada saya harus ikhlas. Kamu harus ikhlas, Agus. Kamu harus ikhlas. Karena kamu hidup di dunia ini hanya mampir. Kamu hidup hanya mampir. Hidup ini tidak sesungguhnya. Hidup ini sesungguhnya hanyalah di dalam surganya Allah. Itu ketika saya, ya Allah ajarkan ini ya kepada saya semakin bisa menerima. Tapi ketika saya mencari apa ini, bagaimana ini, kok begini, kok saya semakin tidak menemukan. Tapi satu hal, kemarin saya cerita sama Ustadz apa yang Allah ingin ajarkan kepada saya? Gak tahu katanya. Satu hal, Allah ajarkan kepada saya sebuah keikhlasan yang luar biasa. Yang luar biasa. Dan mengapa juga saya bergelora? Karena juga sekali lagi sering saya katakan dari awal, ada banyak hal, apalagi di dunia internet ini ya, di dunia media ini, framing-framing yang dilontarkan. Sekali lagi saya masuk Islam bukan dengan sekonyong-konyong koder. Saya riset ya, apakah orang Islam ini tukang kawin, ya kan? Saya hitung perceraian dibagi jumlah penduduk, ya, dikali 100, itu kan prosentase. Ternyata sekitar 2-3%. Nah, itu pun perceraian yang disebabkan bukan karena poligami. Ya. Lalu berkaitan dengan teroris dan lain sebagainya yang mengatasnamakan Islam. Kami sebut mengatasnamakan, itu pribadi saya. Kalau kita runut, kepada siapa ini induknya? Al-Qaeda. Kepada siapa induknya? ISIS. Dan siapa ini mereka? Ya. Nah, ini yang menguatkan saya. Menguatkan saya. Sekali lagi, saya minta maaf kepada Pendeta Martin, ya, Ibu Dona dan Pendeta Kohendri ya. Kalau mungkin suatu saat melihat vlog saya terlalu keras dan lain sebagainya, saya minta maaf. Itu melupakan ekspresi saya, giroh saya untuk membela agama saya. Artinya menangkal daripada tuduhan-tuduhan yang ada. Sekali lagi, membela agama bukan membela Tuhan. Ya, Tuhan tidak perlu dibela. Ya, seperti halnya ketika kita membuat apologet, ya, atau membuat bantah-bantahan, itu kan sebetulnya juga sebuah pembelaan iman. Ya, artinya seperti itu. Ya, tapi sekali lagi saya bersyukur bahwa saya menemukan suatu yang hakiki yang bisa saya rasakan. Saya bersyukur dalam setahun ini, ya, saya pernah katakan kemarin, saya tidak mau disebut mu'alaf. Saya tidak mau disebut mu'alaf. Mu'alaf itu cengeng, ya, masih lemah imannya, yang ingin diperhatikan saja. Saya udah setahun, saya udah milad, udah ulang tahun, saya seorang Islam. Ya, saya seorang Islam. Alhamdulillah, semakin kesini, semakin saya bisa merasakan, menemukan sesuatu yang hakiki. Nah, ini mungkin jalan kita masing-masing ya. Jalan Pak Martin seperti itu, Pendeta Dona seperti itu, Pendeta Heri seperti itu. Dan saya juga, saya mau katakan, saya bangga menjadi Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terima kasih.